Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih perkenankan kita untuk melaksanakan ibadah. Kita dimudahkan jalannya untuk sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan mempelajari kembali masalah hikmah-hikmah dari suatu syariah ditetapkan. Kemarin kita sudah membahas masih dalam hal permasalahan fikih munakahat, ya. Kita bahas masalah hikmah dari iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati. Hikmah dari iddah dari wanita yang ditinggal mati, ya. Saya sedikit ulang kembali masalah iddah ini karena kita juga agak masih di dalam masalah hikmah iddah, ya. Jadi iddahnya seorang yang ditinggal mati itu berapa lama? Berapa? 4 bulan 10 hari, ya. 4 bulan itu saat dimana ruh itu ditiup, ya. Ruh itu ditiup itu 4 bulan. 10 hari itu untuk memastikan kembali bahwa di situ ada kandungan atau tidak. Kenapa kok misalkan seorang wanita yang dicerai itu 3 kali suci, kalau seorang yang ditinggal mati itu hitungannya hari, kok enggak 3 kali suci juga gitu? Kalau orang yang dicerai kan 3 kali suci, tapi kalau orang yang ditinggal mati itu 4 bulan 10 hari. Kalau orang yang ditinggal atau dicerai itu orangnya masih hidup, suaminya masih hidup dan masih ada kewajiban memberi nafkah. Saat itu sang suami bisa menyaksikan, oh ini istri saya sedang haid, oh istri saya sedang tidak haid, oh istri saya sudah 2 kali suci, oh istri saya sudah 3 kali suci, ya. Sang suami yang memiliki hak untuk rujuk itu masih hidup, jadi bisa mengawasi batasan sang perempuan itu sudah bersih rahimnya. Tapi kalau misalkan yang ditinggal mati, ini suaminya sudah mati, sudah tidak ada yang menjadi saksi bahwa rahimnya telah bersih, bahwa dia sudah iddah. Maka untuk memudahkannya hitungannya pakai hitungan hari, sehingga orang lain, ya, orang lain misalkan saudaranya, tetangganya itu juga bisa ikutan mengukur, loh itu suaminya dulu tanggal berapa yang meninggalnya kok sudah nikah lagi, oh ini nggak boleh, ini nggak benar gitu. Jadi tetangga itu bisa menjadi membantu karena dipermudah dengan hitungan iddahnya selama hitungan hari, bukan hitungan suci, ya kan. Bisa jadi kalau misalkan istrinya jahat nih, nakal nih, ya, bilangnya sudah suci tapi ternyata belum suci, ya, diakal-akalin. Makanya saat orang yang ditinggal mati itu hitungannya hari, 4 bulan 10 hari. Tapi kalau orang yang dicerai itu hitungan cerai iddahnya yaitu sebanyak 3 kali suci. 3 kali suci itu bisa jadi 3 bulan, bisa kurang dari 3 bulan, ya. Bisa kurang dari 3 bulan. Nah, itu kita akan bahas masalah hikmah di dalam permasalahan iddah. Kok Islam itu membuat hitungan iddah itu berbeda-beda. Orang yang ditinggal cerai itu kok misalkan dia iddahnya orang yang normal itu berapa kali suci? 3 kali suci. Tapi kok misalkan ada wanita yang menepos kok 3 bulan,
orang yang hamil kok beda lagi. Ini apa hikmahnya? Ya. Orang yang hamil berapa hari? Iddahnya berapa hari? Orang yang hamil iddahnya selama dia hamil sampai dia melahirkan, ya. Jadi masa dia iddah adalah selama dia hamil sampai melahirkan. Jadi dia baru bisa menikah lagi saat kandungannya keluar. Tapi kalau misalkan keguguran, maka kalau keguguran itu pun dianggap sudah selesai, ya. Keguguran itu berarti kandungannya sudah bersih rahimnya. Meskipun nifas dia bisa menikah lagi, ya. Nifas itu tidak menghalangi seseorang untuk nikah, seorang perempuan untuk nikah. Tapi kalau misalkan kelahirannya itu karena aborsi, paksa keluar, maka sang wanita ini harus menyelesaikan iddahnya seperti wanita umumnya melahirkan 9 bulan 10 hari. Karena dia dihukum karena menyengaja mengeluarkan anaknya sebelum waktunya. Itu ya. Kalau iddahnya wanita yang hamil berapa? Sampai lahir. Jadi meskipun suaminya jam 6 ini mati nih, jam 6 mati, ya. Kemudian istrinya melahirkan jam 7, ya sudah, berarti iddahnya 1 jam. Setelah lahir sudah halal, sudah boleh menikah. Nah, apa hikmah perbedaan ini? Kenapa kok dibedakan orang yang hamil? Kok jatahnya kok cepet banget? Ya apa? Bisa lama, bisa sebentar. Karena tujuan dari iddah itu apa? Baro'atur rahmi, yaitu rahimnya bersih dari anak yang dari hubungan suami lamanya, ya. Tujuan iddah itu supaya tidak bercampurnya nasab. Kalau percampuran nasab ini nanti rebutan, ya, bisa berbahaya sampai bisa terjadi pembunuhan kalau misalkan rebutan anak, ya. Nah, makanya supaya tidak terjadi kerancuan di dalam nasab, Islam menetapkan adanya masa iddah. Di dalam masa iddah itu wanita menunggu sampai waktu tertentu dia diperbolehkan untuk menikah lagi. Nah, kedua, saat wanita itu hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ini untuk membantu wanita. Wanita itu kalau misalkan sedang hamil, otomatis kan dia membutuhkan perlindungan, ya kan? Misalkan kalau di waktu 3 bulan, ya, atau 4 bulan, ternyata dia mengandung itu harus 9 bulan. Berarti 5 bulan ini tanpa ada seorang laki-laki yang melindungi dia, ya. Nah, kasihan sekali seorang wanita diceraikan suaminya, habis itu disia-siakan, ya, selama 5 bulan tanpa perlindungan. Kan orang yang ditinggal cerai itu masih mendapatkan hak kalau misalkan dia iddah. Masih suami itu wajib memberikan nafkah, wajib setiap bulannya itu memberi makan, minum, tempat tinggal, ya, perlindungan itu sang suami masih wajib. Kalau masalahnya di sini kan enggak, cerai langsung dibawa pulang, dikasihkan ke orang tuanya. Sebaiknya kalau memang terjadi perceraian itu seharusnya mereka tetap satu rumah, karena sang suami masih bertanggung jawab untuk menafkahi seorang wanita saat iddah. Ya. Ada di dalam Al-Qur'an, wa ulatul ahmali ajalahuna ayyadna hamlahun. Wa in kunna ulatu hamlin fanfik alaihinna hatta yadna hamlahunna. Di sini ada kata fanfik, maka kalian wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah kalian cerai sampai hatta yadna, sampai
lahir. Ya. Yang ngongkosin lahiran siapa? Hah? Ya lakinya. Ya. Kenapa? Karena nasab anak ini itu masih nyambung sama bapaknya. Anak yang tadi dicerai yang dalam kandungan ibunya itu masih memiliki hak waris. Ya. Jadi ini masih keturunan bapaknya, maka bapaknya ini wajib menafkahi lahirannya. Ya. Entah itu pakai BPJS nggak masalah. Yang penting yang ngurusin kelahiran itu adalah tanggung jawab karena anak ini adalah anak mereka berdua. Nanti masalah siapa yang berhak untuk merawat itu nanti kita bahas di dalam bab hadonah. Ya. Seperti itu. Jelas? Jadi Allah itu nggak serta-merta menetapkan syariah segini enggak. Semuanya diatur secara detail. Ya. Bahkan seperti hal ini, seorang yang hamil itu diberikan kewajiban iddah sampai melahirkan. Jadi kalau orang hamil nggak boleh cerai. Orang itu ada cerai itu ada dua macam. Ada cerai sunni, ada cerai bid'i. Cerai sunni adalah menceraikan istri dalam keadaan suci, ya. Pokok menceraikan istri yang diperbolehkan dalam Islam itu kondisi istrinya adalah tidak haid, suci. Kedua tidak hamil dan pada saat masa suci belum pernah berhubungan biologis sama suaminya. Maka saat ini kita boleh menceraikan istri. Tapi kalau misalkan kita menceraikan istri dengan tidak dalam kondisi tiga, pernah berhubungan pada awal hari misalkan, atau istrinya sedang haid, atau istrinya sedang hamil, maka perceraian pada waktu itu namanya cerai bid'i, cerai yang bid'ah. Bid'i itu dari kata bid'ah. Maka menceraikan istri dalam kondisi hamil, dalam kondisi menstruasi, cerainya sah, cerainya jadi, tapi dosa. Jadi suami yang menceraikan istri dalam kondisi hamil, ya, dosa besar. Tapi tetap sah. Karena perceraian itu mau bercanda, mau mabok, ya, itu tetap dihukumi sah. Saking beratnya ucapan cerai. Selama kehamilan itu 9 bulan lakinya wajib menafkahi. Iya, masih wajib. Misalkan istri itu saat dicerai sedang hamil, istrinya kembali ke orang tua. Dikembalikan ke orang tua. Waktu selesai iddahnya, kemudian sang istri ini menggugat suaminya, "Pak, dia kan masih wajib nafkah nih. Nah, biasanya saya dinafkahi itu 1 bulannya 3 juta. Maka saya mau nagih nih, 5 bulan saya nggak dinafkahi, berarti saya ada tanggungan 15 juta kepada sang suami." Itu bisa ditagih. Karena ini masih kewajiban. Dan selama kewajiban ini bisa ditagih kayak hutang. Tapi kalau sang istri misalkan merelakan itu, ya sudah, nggak ada hak. Ya. Kalau misalkan ada sang suami memiliki kewajiban nafkah tapi nggak punya duit, maka seperti tadi, dihitung saja. Sang istri itu bersabar. Yang pertama ya, kalau dia bersabar dia dapat pahala besar. Ya, yang kemarin saya ceritakan, seorang istri yang mau bersabar saat nafkahnya macet dari sang suami, maka dia sebenarnya sudah boleh untuk minta cerai. Tapi kalau dia bersabar dengan tidak meminta cerai, maka dia mendapatkan pahala silaturahmi. Kedua, mendapatkan pahala sedekah. Setiap harinya dia sedekah ketika dia mendapatkan pahala bersabar. Jadi ini suatu keutamaan yang besar, ya. Nah, kalau misalkan sang suami pada suatu saat dia sudah kembali lagi ekonominya, sang istri bisa menagih jatahnya yang dulu-dulu kelewatan.
yang hari-harinya paceklik dulu tuh yang nggak dikasih nafkah yang pantas, sang istri bisa menuntut, ya. Tapi hubungan suami istri ini bukan hubungan tuntut menuntut ya, tapi hubungan saling mencintai, ya. Jadi kalau kita mau dapatkan pahala, ya sudah, dari lewat pernikahan itu pahalanya paling gampang nyari keutamaan dari pernikahan. Kata Pak Ustadz, kalau habis cerai masih harus satu rumah. Maksudnya gimana itu Pak Ustadz? Jadi begini, seorang itu cerai itu ada namanya cerai 3. Jadi seorang suami itu kesempatan menceraikan istrinya itu 2 kali. Ada talak 1, talak 2. Pernah dengar Pak ya? Talak 1, talak 2. Tapi kalau talak 3, sang suami kalau mau menikah lagi, ini sudah nggak ada jalan. Harus dinikahkan orang lain dulu, baru bisa kembali lagi. Dan nikahnya itu nggak cukup cuma akad main-main doang, nggak bisa. Tapi harus dengan sudah pernah digauli oleh suami keduanya. Itu. Dan nggak ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan itu namanya nikahul muhalil, ya. Itu dilaknat oleh Rasul dan dilaknat oleh Allah. Ada hadis sahihnya. Nah, maksudnya tinggal satu rumah itu, sang wanita yang kalau dicerai talak 1 itu kan ada namanya masa iddah. Yang 3 kali suci itu sang perempuan nggak boleh nikah lagi. Itu mereka seharusnya tinggal satu rumah. Karena sang istri ini punya hak untuk dinafkahi, tempat tinggal, makan, itu masih kewajiban sang suami. Dan saat itu sang suami bisa merujuk istrinya tanpa ada pernikahan yang baru. Kan? Selama 3 kali suci ini, sang suami misalkan menyesal dengan ucapannya, langsung saja damai, itu udah nggak ada, nikahlah, nggak ada pembaruan akad. Itu. Tapi kalau sudah lewat 3 kali suci, baru harus ada proses nikah ulang. Ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, gitu. Tapi kalau di bawah itu, ya sudah, berhubungan aja, itu sudah berarti rujuk. Makanya harusnya gabung satu rumah atau tidak? Harusnya gabung satu rumah, biar sang suami misalkan, astagfirullah saya terlalu terburu-buru gitu dalam memutuskan, supaya dia bisa berpikir jernih, ya. Gitu. Jadi memang perceraian itu tidak harus cepat-cepat disampaikan, tapi harus diperhitungkan ulang, karena ini suatu pernikahan itu akad yang sakral, ya. Kalau dalam Al-Quran itu misakon golido, suatu akad perjanjian yang sangat berat, ya. Kita pakai nama Allah, tiba-tiba dengan mudahnya kita merusak akad itu, ya, tidak baik, tidak elok, seperti itu. Ya. Saya lanjutin ya, yang nanya masih ke sana. Yasin minjem nggak? Ya itu, kenapa yang hamil masanya bisa lebih lama, bisa pendek, yaitu untuk melindungi wanita, karena sang suami harus bertanggung jawab dengan kandungannya, mulai dari kontrol kehamilan, itu masih tanggungan sang suami, ya, nafkahnya sampai nanti melahirkan, karena jabang bayi itu adalah jabang bayi keturunan dari sang suami. Kalau cerai hamil itu, kalau udah melahirkan itu diperbarui lagi kalau mau kembali itu. Iya. Kalau misalkan nih dia sudah 9 bulan, habis itu 9 bulan dicerai, ya, kandungannya dicerai, nggak lama 2 hari langsung melahirkan, maka itu prosesnya sudah selesai iddahnya. Kalau sudah selesai iddahnya, ya sudah, kalau mau memperbaiki lagi harus melalui tajdidul akdi, pembaruan akad. Kalau misalkan nggak pakai proses itu,
sudah kita damai aja ya. Banyak orang yang nggak tahu tentang masalah iddah, damai aja, rujuk, bilangnya sudah rujuk, tapi masalahnya rujuknya saat sudah terjadi kelahiran. Maka ini selamanya ini maksiat. Selamanya kalau misalkan berhubungan ini zina semua. Anaknya zina semua. Anak zina bagaimana? Anak zina itu tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan mahram. Jadi kalau kita melihat anak itu ya kalau itu bisa dosa. Saya harus proses pembaruan akad daripada kita setiap hari ini melangkah kepada maksiat terus. Tapi kalau nggak tahu gimana tuh? Kalau nggak tahu ya sudah, berarti kan dia nggak tahu ilmunya, ya sudah. Wallahu a'lam, kita pasrahkan kepada Allah. Tapi kalau suatu saat dia ngaji terus kemudian paham masalah ini, maka ketika itu dia perbarui akadnya. Harus perbarui akadnya. Itu ya. Nah, itu orang yang hamil. Kedua yang berbeda lagi adalah iddahnya seorang anak kecil. Misalkan ya, ada anak yang dinikahi seorang laki-laki, anak itu umurnya 6 tahun. Ya. Kalau zaman dulu kan anak kecil-kecil banyak yang dinikahkan masih kecil-kecil tuh. Kemudian umur 6 tahun ini sudah nikahi, terus kemudian kan dia posisinya belum haid. Ya. Habis itu dia dicerai oleh suaminya. Umur misalkan 7 tahun. Dia belum haid. Maka haidnya seorang anak yang belum pernah iddahnya anak dicerai yang belum pernah mengalami haid berapa bulan? 3 bulan ya. 3 bulan, nggak pakai 10 hari ya. 3 bulan ya. 3 bulan ini sudah ketentuan syariat, jadi kita nggak bisa tambah 10 hari ya. 3 bulan. Kalau 3 bulan ini kenapa kok beda? Nggak sama kayak orang yang haid. Kalau yang haid itu kan 3 kali suci ya. Kalau ini 3 kali haid. Karena mereka tidak bisa haid. Belum waktunya haid. Maka proses iddahnya itu 3 bulan. Loh, emang anak-anak bisa hamil? Tujuan dari iddah itu apa? Menunggu kan? Untuk memastikan rahimnya itu tidak ada sperma dari laki-laki yang akhirnya nanti hamil. Tujuannya kan itu. Kan namanya anak kecil nggak bisa hamil. Kenapa ada iddah? Kenapa harus nunggu, kan juga namanya juga anak kecil. Karena menghormati akad nikah. Karena ini prosesnya akad nikah, ya. Maka harus namanya proses iddah tersebut. Dan iddah itu bukan semata-mata untuk membuktikan bahwa rahimnya bersih ya. Tapi iddah itu adalah ibadah tersendiri. Karena ini kan perintah Allah langsung. Berarti melakukannya adalah melakukan ketaatan. Apapun selama itu kita melakukan ketaatan, itu ada pahalanya. Termasuk bekerja itu juga pahala ya. Ngingu kambing gitu. Itu pahala itu. Itu pahala. Karena itu perintah, ya. Terus kemudian kedua, masa iddah itu kan perempuan ini masih haknya sang suami. Maka meskipun anak kecil itu harus iddah supaya sang suami ini ada waktu untuk berpikir apakah mau merujuk atau tidak. Itu. Jadi siapa tahu nanti sang suami itu, Masya Allah, ternyata keputusan saya itu terlalu jauh, keputusan saya ini terlalu dini, ya. Ini anak kecil itu bisa dikasih tahu begini-begini. Kenapa saya harus cerai? Sudah deh, saya mumpung masih ada waktu 3 bulan ini, saya istikharah lagi. Oh ya, akhirnya dia kembali rujuk, nggak jadi cerai.
Karena abghadul halali indallahi at-talaq, perkara yang paling dibenci oleh Allah dari perkara yang halal adalah perceraian. Ini Ustaz, kan di janinnya perempuan itu masih ada spermanya suaminya. Dia cerai kan. Tapi setelah 3 bulan itu 3 kali suci. nggak hamil kan gimana? Kalau misalkan 3 kali suci sudah lewat, ya, dapat 1 bulan, ternyata ketahuan perutnya keluar, berarti iddahnya kita mengikut hamil, 9 bulan. yang hamil, Lama lagi ya. ya, yang hamil. Tapi kalau misalkan suaminya, loh, saya demi Allah berjanji selama beberapa bulan saya tidak pernah berhubungan, saya tidak mengakui janin itu. Nah, ini namanya proses li'an. Ada di dalam Islam itu li'an. Li'an itu bersumpah 3 kali dengan nama Allah bahwa yang ada di dalam kandungan perempuan itu bukan dari dia. Dan sumpah keempat adalah laknat Allah akan jatuh kepada dia jika dia berbohong. Ini namanya li'an. Dan nanti yang perempuan harus membalas sumpahnya. Karena kalau dia nggak berani membalas sumpahnya, maka berlaku hukuman bagi wanita itu. Kalau dia belum pernah menikah, dia harus dipukul. Istrinya juga harus 80. nama Allah. Iya, harus bersumpah. Kalau nggak bersumpah, nggak berani bersumpah, dia berlaku hukum rajam. Kalau di dalam syariat Islam, dia adalah berzina. Tapi kalau dia demi Allah yang berhubungan dengan saya itu dia, ya, demi Allah sampai 3 kali. Jika terus yang keempat demi Allah, jika misalkan saya berbohong mengenai ini, maka laknat Allah jatuh kepada dia. Nah, maka otomatis saat itu pernikahan karena ada li'an, ini namanya li'an, maka mereka dipisahkan, ya, mereka terputus hubungannya. Jadi kalau nggak bener nggak apa-apa tadi itu. Kalau dia bener gitu. Kenapa? Nggak bener badan di wanita disuntik. Maksudnya? Ya kan tadi kan perbuatan ini kan nggak pernah mengakui gitu ya, mengaku sumpah ya kan. Gitu buatan mereka kan lawan gitu kan, mengakui gitu. Katanya penting gitu. Iya. Tadi itu harus ada proses li'an. Jadi dia nggak mengakui bahwa dia berhubungan, berbohong kan. Makanya kalau dia berbohong, maka dia itu demi Allah siap menerima azab Allah. Udah, intinya itu. Itu udah urusan dia sama Allah, udah pasrah kita. Nah, dia di dunia aman, ya, di dunia aman, tapi nanti di akhirat ya. Caranya bukan orang kambing kan. Nah, itu mengenai kenapa anak kecil juga tetap disuruh iddah. Sekarang hikmah fi iddati mutalaqah talaqan raj'iyan. Sekarang kenapa kok yang anak orang-orang normal itu yang masih bisa haid, kok mereka itu juga harus ada iddah? Kenapa? Ini musannif memberikan 3 macam hikmah kenapa seorang itu masih diberikan kesempatan untuk iddah dan di situ boleh rujuk. Itu karena ada 3 hal. Yang pertama yaitu berhubungan dengan haknya seorang suami, ya. Sang suami ini kalau misalkan dia menceraikan istrinya yang pertama dan kedua, ini kan nggak otomatis sang istri langsung boleh nikah, ya, tetapi harus menunggu 3 kali suci, baru setelah itu rujuk. Ini kenapa? Karena siapa tahu di dalam rahimnya itu ada
ayah yang tadi itu. Maka kalau misalkan di tengah-tengah ini sang istri oleh syariah otomatis boleh nikah, maka nanti akan bergejolak, loh setelah kelahiran kok mirip sama bapaknya yang pertama. Wah, ini akhirnya menjadi cekcok, ribut ya. Makanya untuk menghindari percampuran nasab itu ada namanya tolak rojai, tolak yang memungkinkan untuk rujuk, yaitu tolak 1 dan tolak 2. Tuh. Terus yang kedua, ini berhubungan dengan anak. Antara keluarga gitu. Anak yang ditinggalkan. Ya. Kambing. Ya. Kalau misalkan talak 1, talak 2 itu otomatis perempuan sudah boleh menikah. Terus kemudian kita nggak tahu kemudian mereka itu masih ada sisa-sisa benih dari suami yang pertama. Sebenarnya anak ini kan anak dari bapak yang pertama. Maka anak itu sebenarnya masih ada hubungan secara nasab pertama. Kedua, dia juga ada hubungan mewarisi. Betul? Iya kan, dia hubungannya warisan sama ayahnya yang pertama. Tapi kalau misalkan anak ini yang dalam kandungannya sebenarnya adalah darah daging dari ayah pertama, tapi diaku-aku oleh istrinya bahwa ini darah daging dari ayah kedua, berarti kan ini bukan anaknya secara syariah. Lalu kemudian anak ini mendapatkan warisan ketika bapaknya mati, berarti kan bukan ayah kedua. Berarti kan kalau misalkan dapat warisan, dia memakan warisan haknya orang lain. Dosa nggak anak ini? Berdosa. Ya. Makanya kenapa sang anak itu, seorang itu harus menunggu selesainya iddah dari talak roj'i yang berapa kali? 3 kali? 3 kali suci. Dan juga 3 kali suci itu waktu untuk sang istri atau sang suami untuk memperbaiki hubungan. Ya. Dan istri itu juga tetap mendapatkan perlindungan, nafkah, dan juga apa? Nafkah ya. Tapi kalau misalkan mereka berhubungan biologis, maka otomatis itu rujuk. Itu sudah rujuk. Ya, nggak usah mengembalikan akad. Tuh. Kalau misalnya perempuan 18 bulan, katanya itu bapaknya nggak boleh kembali. Kalau misalkan ada seorang itu anak ini lahir di luar nikah, ya, maka dia itu seakan-akan anak yang tidak memiliki bapak. Meskipun setelah itu suami istri ini menikah, tapi anak yang pertama ini karena di luar nikah, maka dia tidak ada hak waris, nggak ada hak dinikahkan, karena bukan siapa-siapa jatuhnya, karena dia posisinya di luar nikah. Maka kembalinya walinya harus wali hakim, ya, orang ketiga yang menikahkan kalau misalkan anak itu perempuan. Nah, kalau warisan gimana? Ini anaknya ini berbakti sekali nih. Warisan dengan cara apa? Wasiat. Hibah itu kalau masih hidup dibagikannya. Kalau wasiat itu saat dibagikannya saat meninggal. Gitu ya. Tetap dia bisa mendapatkan bagian kekayaan gonogini, tapi bukan melalui pembagian waris, tapi melalui wasiat. Wasiat dari orang tuanya berarti yang dapat kan? Ya tadi itu bisa dapat kalau diem-dieman. Tapi kalau dia diem-dieman terus dia sebenarnya tahu posisinya bahwa dia itu bukan anak atau anak yang lahir di luar nikah. Dia tahu loh ya. Terus dia ambil warisan itu, berarti dia seakan-akan memakan warisan saudara-saudaranya yang lain. Dosa enggak?
Kalau tahu dosa, kalau nggak tahu dosa orang tuanya. Nama apa ya? Menemukan ya. Ya. Ada orang yang menikah, malam tuh cuma ngikutin workshop dia. Dia juga udah nikah juga. Itu apa? Hukumnya apa tuh? Dosa nggak? Maksudnya serk itu apa? Nah, maksudnya Nyimpiin istri orang dulu gitu. iya, ya lagi sudah berhubungan gitu. Orang nyimpiin mah nggak apa-apa ya, kalau bayangin lah. Ngintip, ngintip. Dosa. Ini gak kan tak? Tahu. Saya nggak pikir ini yang Pengalaman itu dalam pribadi. Tahu. Kita ganti bader-badernya. Ya. Kalau kayak gitu tuh semua orang tahu bahwa itu nggak boleh, ya. Semua orang tahu itu nggak baik. Iya bahaya, bisa nanti apa? Bisa perang. Kan kita punya teman dia curhat gitu kan, dia hujan dengan duluan karena dia dulunya kan kalau nggak kayak apa playboy ya kan, jadi kalau dia ganti cewek mulu, terus dia ada obat kan hitam isinya, kemudian setiap hari kita Fotonya gitu. curiga mulu, setiap pulang curiga, padahal dia benar-benar nggak melakukan apa-apa, dia kerja benar-benar. Jadi dia curigain dulu sama istrinya sampai dia berantem. Jadi katanya dia punya penyakit. Itu hubungan buat istrinya itu gimana tuh? Dia selalu mencurigain suaminya mulu, padahal dia nggak melakukan apa-apa, dia udah minta apa, curigain mulu. Suudon berarti ya. Ya sudah gitu. Kita nggak tahu ini suudon karena cinta atau suudon karena nafsu. Kalau suudon karena cinta, yang namanya berkeluarga itu kan pasti ada kecurigaan, tapi kecemburuan itu karena dilandasi oleh cinta gitu. Selama kita bisa mengelola itu, terus kemudian ngajarin dia jangan terlalu ini, nanti saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudah, bahwa diajari. Tapi kalau misalkan suudonnya itu terlalu berlebih karena nafsu, maka itu bisa jatuh ke dosa gitu. Iya, dia tuh menjelaskan ya, bahwa saya tidak apa-apa, nggak pernah ngomongin lagi, dia dijelasin gitu, tapi katanya tetap aja si perempuannya itu nggak percaya, akhirnya dia berantem gitu. Ketakutan masa lalu yang Bingung dia tuh, akhirnya dia pernah katanya ngomong itu, udah kita bisa aja, ngomong gitu kan kita. Ada yang bilang. Ya karena saya kamu dulu Pak Ustadz lah ya. Ada yang bilang. Kenapa perempuan itu kan istrinya. Iya. Ya, pokoknya di ini aja. Susah kan ya. Susah. Kalau kita Mau jelasin istrinya nggak terima ya. Kalau yang ada cerita tentang cemburu doang kan pasti dia hukumnya istilahnya dia itu. Jadi dia kalau cemburu ngomong. doang dia nggak sampai berantem kan. Iya. Kan perempuan Pokoknya ini begini. Kamu kalau temukan bukti, yang namanya menuduh itu kan harus ada bukti. Iya. Ya sudah, kamu tunjukkan buktinya. Buktikan kalau saya itu sedang ada hubungan dengan dia. Tapi kalau nggak ada bukti, ya sudah, anggap saja itu cuma suudon, bisikan setan. Intinya gitu. Ya kan beres. Mau dibawa kemana ya, ke meja hijau gimana pun. Kalau nggak ada bukti, itu cuma mimpi, nggak ada ujungnya. Ya. Tipnya orang pintar bawa teman. Tuh. Kalau sendirian kalau ada kaki dua, kan dua. Iya. Kaki itu dua. ini yang mana ini apa itu ya? Iya, gitu. Kalau orang kan kalau mau bersebaran nih ngintip dulu sama orang lain ngintipin, kan dia kan selera. Mana kan? Wah, gitu. Selain dari tema ini ya. Hukumnya kalau sholat tahajud tiap malam itu bagaimana Kak? Orang sholat tahajud tiap malam. Itu emang sih sunnah, tapi kalau tiap malam malah bagaimana itu? dipaksain gitu. Tahajud. Enggak, kadang-kadang kan kalau sholat tahajud kalau ada minat aja nggak ada apa kira kita punya harapan apa buat tahajud, tapi karena udah ini terus susah
Jadi seolah-olah itu doa yang diijabah itu tahajudnya, padahal sholat yang wajib pun insya Allah dijabah gitu. Gimana itu Pak hukumnya? Hukum sholat tahajud Yang dilakukan tiap hari gitu. Tiap malam. ya kalau misalkan dia memburu keutamaan ya nggak masalah, bahkan baik gitu. Dulu ya Rasulullah itu salah satu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Karena sebelum adanya Islam, sholat duhur, maghrib, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib itu nggak ada. Adanya sholat malam. Zaman dulu itu sholat malam. Habis sholat itu sholat terus sampai subuh, sampai subuh. Dulu kayak gitu. Sholat malam itu hukumnya wajib. Habis itu revisi jadi sepertiga sampai subuh, sholat wajibnya itu. Habis itu setelah turunnya perintah sholat 5 waktu, maka sholat malam menjadi sholat sunnah. Apa keutamaan seorang yang merutinkan sholat sunnah malam? Yaitu dia berarti berburu keutamaan dan nggak haram. Kayak seorang nih pakai baju putih terus. Baju putih kan baju kesukaan Rasul. Kalau dia dalam hati saya mengikuti apa yang disukai Rasul Allah, ya sudah, itu bisa jadi ibadah terus. Sampai mati dia pakai baju putih terus. Ya sudah, dia mendapat keutamaan sunnah itu. Ada orang kuatnya puasa Senin Kamis terusan. Berarti dia ibadah sunnahnya di situ. Tapi kalau misalkan dia ngomong-ngomong ke orang, gini ya, sholat sunnah tengah malam tuh wajib tuh, dosa kamu kalau nggak sholat tengah malam, kayak gitu kan. Jadi kayak mewajibkan sesuatu yang sunnah, itu hukumnya haram. Kedua, apabila seseorang itu adalah seorang, ini nggak tahu ya, ini masih debatable ya. Itu misalkan seorang kiai punya pengikut banyak, kiai pengikutnya banyak, tiap hari dia sholat malam. Kalau misalkan dengan sholat malam ini akhirnya orang-orang tahu mengira bahwa itu adalah wajib, maka sang kiai ini harus mundur atau menjelaskan. Kalau nggak mau menjelaskan, mundur, misalkan absen beberapa kali nggak sholat malam untuk menunjukkan bahwa sholat itu tidak wajib. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dulu, sholat taraweh di masjid. Habis itu karena orangnya tambah banyak, orang-orang takut, Nabi Muhammad takut itu dikira wajib. Akhirnya Nabi Muhammad sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah, nggak ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong ke orang, saya lagi sholat. Nah itu ya. Jadi hukumnya apa? Hukumnya melakukan mudawamah sunnah, hukumnya boleh selama tidak meyakini itu wajib. Atau enggak seperti wajib untuk pribadi itu berarti ya. Iya. Tapi kalau gini, sholat tahajudnya rutin. Sholat subuhnya jam 8 siang. Boleh nggak? Ya, bagaimanapun pahala, bagaimanapun ribuan rakaat pada sholat sunnah itu nggak akan bisa mengalahkan 1 rakaat sholat subuh. Ya. Nah, itu. Wallahu a'lam.